Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan keempat ya, di minggu keempat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke. Nah, di pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang pengembangan sistem informasi manajemen pada organisasi. Jadi sebelumnya kita bahas pengembangan organisasi itu adalah proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan yang cepat. Jadi yang namanya suatu organisasi jika dia ingin berkembang, apapun proses penyesuaian yang sedang berkembang di dunia atau di lingkungannya itu wajib untuk diikuti. Jadi organisasinya juga ikut berkembang. Kalau misalnya melihat suatu organisasi yang tidak berkembang dalam artian mereka berarti tidak bisa ikut terlibat dalam mengembangkan organisasi ataupun perubahan yang ada di dalam lingkungan. Biasanya perubahan tersebut melalui berbagai pendekatan teknostruktural. Nah, ada yang udah pernah dengar atau pernah paham tentang teknostruktural ya. Nah, di minggu ini kita bahas pendekatan teknostruktural antara lain perencanaan struktur, termasuk ke dalam metode sosioteknis. Nanti kita bahas apa itu metode sosioteknis, kemudian perluasan kerja dan pendalaman kerja. Terus lagi pendekatan teknostruktural itu termasuk ke dalam rekayasa dinamika kelompok, pengembangan peranata di dalam organisasi, kemudian pengembangan kapasitas dengan tetap mempertahankan efisiensi kerja dalam organisasi. Jadi semua faktor-faktor itu dikembangkan namun tetap mempertahankan efisiensi ya. Jadi bagaimana caranya dengan adanya pendekatan teknostruktural ini tujuan dari suatu organisasi itu bisa tercapai. Nah, kita lanjut ya. Jadi di dalam organisasi atau perusahaan itu terdapat 4 unsur yang mendorong atau mempengaruhi pengembangan suatu organisasi. Yang pertama ada faktor manusia atau unsur manusia. Unsur ini merupakan unsur yang paling penting terhadap pengembangan organisasi ya, karena organisasi itu bisa berkembang dengan adanya bantuan dari manusia. Jadi manusia atau orang tersebut yang akan mengembangkan suatu organisasi. Kemudian ada teknologi. Nah, teknologi ini juga berperan penting di dalam pengembangan suatu organisasi, baik berupa alat ataupun berupa software yang sudah dikembangkan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pengembangan suatu organisasi. Yang ketiga ada tugas. Nah, tugas ini juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pengembangan organisasi karena dalam setiap tugas itu biasanya tujuan dari dibuatnya tugas tersebut capaiannya adalah untuk mengembangkan organisasi. Terus yang terakhir ada struktur, di mana di dalam struktur ini berfungsi juga untuk mengembangkan organisasi dengan adanya suatu tempat atau dengan adanya suatu lingkungan yang terstruktur di organisasi tersebut, maka organisasi itu bisa berkembang. Nah, di sini kita lihat selain ketersediaan teknologi dan sistem manajemen yang akan diterapkan, ternyata faktor volume data itu dalam artian banyaknya data yang dimiliki oleh organisasi serta biaya itu sangat penting ya. Jadi faktor budgeting dan faktor data itu merupakan faktor yang sangat penting juga untuk dipertimbangkan sebelum manajer menentukan untuk beralih ke sistem yang baru. Jadi ketika suatu ada perubahan di dalam organisasi, apalagi yang berhubungan dengan penggunaan sistem yang baru, itu volume data yang kita lihat serta budget itu harus dipikirkan. Jangan mentang-mentang ada suatu sistem yang baru, namun organisasinya kecil, kemudian biaya atau budgetnya tidak ada, dan datanya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar volumenya, tapi karena ada sistem yang baru, kita beralih ke sistem yang baru. Tidak seperti itu. Gitu. Jadi tetap harus difikirkan, oh kalau memang volume datanya sudah banyak ataupun memenuhi dengan adanya sistem yang baru, ya sudah baru kita terapkan sistem yang baru. Jadi seorang manajer itu harus pintar juga melihat segala sesuatu perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi di dalam perubahan suatu sistem itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama, organisasi itu bisa membeli sendiri.
Ini dimaksudkan jika rencana komputerisasi memang menunjukkan bahwa sistem yang hendak dipasang dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Dalam artian komputerisasi itu atau sistem yang baru itu bisa menjadi aset di dalam perusahaan. Nah, jika sistem yang baru itu bisa menjadi aset di dalam perusahaan, itu lebih baik perusahaan atau organisasi membeli sendiri. Jadi dibandingkan dengan unsur yang lainnya, ya lebih baik kita membeli sendiri karena digunakan pertama dalam jangka waktu yang lama, sehingga bisa menjadi aset perusahaan. Nah, segala sesuatu yang menjadi aset perusahaan diusahakan lebih baik perusahaan atau organisasi itu membeli sendiri. Kemudian yang kedua, menyewa. Menyewa ini merupakan alternatif yang lebih murah ya, karena misalnya suatu sistem itu digunakan dalam jangka pendek itu lebih murah gitu. Nah, tapi kalau dilakukan jangka panjang tentu lebih mahal. Jadi kalau misalnya digunakan sistem itu hanya digunakan untuk jangka waktu yang pendek, ya lebih baik kita menyewa saja. Karena kalau misalnya kita membeli dan digunakan hanya dalam periode tertentu, ya nanti tidak akan digunakan lagi sehingga akan menyebabkan kerugian gitu. Jadi dilihat dulu untuk jangka waktu penggunaannya. Jika memang jangka waktunya panjang, ya kita lebih baik membeli. Tapi kalau cuma digunakan untuk jangka waktu yang pendek, lebih baik kita menyewa perangkat komputer tersebut, baik hardware maupun softwarenya. Kemudian yang ketiga ada sewa beli atau istilahnya biasanya disebut dengan leasing ya. Leasing di sini adalah suatu perjanjian kontrak untuk mendapatkan hak pemakaian komputer. Jadi kita sifatnya sewa dan beli gitu. Jadi kita punya kontrak untuk misalnya kita menggunakan itu dalam waktu berapa tahun gitu. Jadi kalau menyewa ini kita murni hanya untuk menyewa. Nah, kalau sewa beli ini biasanya ada transaksi perjanjian di dalamnya. Nah, tergantung nih dari suatu organisasi itu ingin menerapkan balik lagi sistemnya itu nanti akan diterapkan dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Nah, kemudian yang keempat ada bagi waktu atau istilahnya time sharing ya. Time sharing ini adalah penggunaan mesin komputer atau program aplikasi secara bersama-sama oleh beberapa organisasi. Jadi kayak misalnya beberapa perusahaan itu mereka menggunakan mesin komputer atau suatu program yang dipergunakan dengan fungsi yang sama, mereka bisa time sharing di beberapa organisasi sehingga budgeting pun atau biayanya pun menjadi lebih murah. Jadi dasar pertimbangannya time sharing ini adalah organisasi belum mampu atau belum merasa perlu membeli atau menyewa sendiri. Jadi ongkos yang harus dibayar oleh organisasi adalah didasarkan pada waktu pemakaian saja. Kalau misalnya kita nyewa kan sehari kita hanya menggunakan 8 jam gitu misalnya. Nah, kita tetap sewanya per bulan gitu. Nah, kalau time sharing ini kita hanya dihitung sesuai dengan waktu aplikasi atau sistem itu dijalankan saja sehingga lebih murah ya dibanding dengan menyewa. Kemudian yang selanjutnya menggunakan jasa pusat pengolahan data. Nah, cara ini dilakukan dengan proses yang sangat sederhana ya, di mana kita menyerahkan bahan-bahan mentah datanya, data yang sudah kita dapatkan di dalam organisasi, kita serahkan kepada jasa, mereka mengolah data tersebut, kemudian kita beri biaya untuk pengolahan tersebut, sehingga kita mendapatkan outputnya gitu. Jadi mereka yang mengolah. Tapi ini rentan terhadap keamanan ya, karena kita tidak tahu nanti data kita yang masuk ke jasa pusat pengolahan data apakah benar-benar aman atau tidak dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, kemudian ketika kita mau mengkonversikan suatu sistem yang akan diterapkan, ada beberapa metode ya. Yang pertama, jadi konversi itu proses menempatkan sistem yang berfungsi atau dipakai dalam pengolahan data sehari-hari sesuai dengan kebutuhan SIM yang dikembangkan. Jadi kita lihat dulu sistem yang dipakai itu sesuai dengan kebutuhan yang dikembangkan. Jadi diusahakan sebaik mungkin agar pengolahan datanya itu sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya.
Yang kedua, konversi itu dilakukan setelah pimpinan menentukan perangkat keras dan lunak sesuai kebutuhan organisasi. Jadi dalam artian setelah pimpinan ataupun top manajemen menentukan kita mau pakai perangkat keras dan perangkat lunak apa, baru dilakukan suatu konversi di dalam organisasi tersebut. Nah, kita lihat di sini ketika kita mau mengkonversikan suatu sistem yang akan diterapkan, ada 4 pendekatan konversi ya. Yang pertama konversi langsung. Konversi langsung di sini adalah sudah langsung terpasang sistem yang baru itu kita mau konversi langsung terpasang dengan yang baru. Nah, itu maksudnya konversi langsung. Kemudian konversi paralel itu sistem lama dan baru itu dipakai secara bersamaan. Jadi dilihat dipakai secara bersamaan nanti mana yang apakah sistem baru itu akan memberikan dampak yang cukup baik atau yang relevan dengan tujuan dari organisasi. Jadi kita lihat di sana dia sifatnya paralel. Kalau yang langsung tadi sistem yang lamanya sudah tidak dipakai lagi, kita langsung pakai sistem yang baru. Kemudian konversi paralel itu adalah sistem lama dan sistem baru kita coba bersama-sama. Nah, kita lihat benefitnya seperti apa. Kemudian yang ketiga konversi moduler. Nah, konversi moduler itu dilakukan sedikit demi sedikit pada bagian organisasi. Jadi misalnya perubahan dari sistem manual ke komputerisasi dilakukan secara modular sedikit demi sedikit di setiap bagian. Misalnya mulai dari bagian BSI kalau di kampus, kemudian kita lanjut ke bagian BAK, kemudian kita lanjut lagi ke bagian keuangan, kemudian kita lanjut lagi ke bagian perusahaan, sehingga nanti semua bagian di dalam perusahaan itu akan menerapkan sistem yang baru. Jadi dia sedikit demi sedikit. Kemudian konversi bergantian, ini hampir sama ya, dilakukan sedikit demi sedikit pada sistemnya. Jadi sistemnya penambahan misalnya bisa input data, kemudian nanti bisa cetak A, bisa cetak B, bisa cetak C. Jadi dilakukan sedikit demi sedikit sistemnya, ditambahkan fitur-fitur di dalam sistemnya. Nah, kita lihat di sini untuk pengendalian sistem sendiri itu ada ancaman internal dan ancaman eksternal. Jadi ketika kita mengendalikan suatu sistem yang akan kita terapkan di dalam suatu organisasi, itu terdapat 2 ancaman. Kita lihat yang pertama ancaman dari internal. Nah, ancaman dari internal ini ada 5. Yang pertama kesalahan input itu pasti terjadi ya yang namanya human error. Jadi itu termasuk ancaman dari internal. Ketika kita menerapkan suatu sistem yang baru, ketika terjadi kesalahan input, yaitu merupakan ancaman dari internal. Kemudian sabotase, ini juga sering terjadi biasanya ancaman dari internal. Bagaimana nanti ada oknum-oknum yang melakukan sabotase terhadap sistem yang baru yang akan kita terapkan. Kemudian informasi yang tidak akurat, di sini dalam artian karena kita baru menerapkan sistem yang baru, kita belum melihat apakah informasi itu sesuai dengan tujuan organisasi atau tidak, apalagi untuk sistem yang sifatnya kita beli gitu. Beda dengan yang kita kembangkan sendiri. Nah, kalau yang kita beli kan nanti kita akan melihat sesuai nggak sih dengan tujuan organisasi kita, karena masing-masing organisasi itu punya tujuan yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, sistem antar bagian yang tidak kompatibel. Nah, ini juga akan menjadi ancaman dari internal ketika sistem antar bagian itu tidak kompatibel, tidak sesuai ya. Kemudian yang kelima, pencurian perlengkapan sistem. Nah, ini juga tetap menjadi ancaman ya untuk faktor internal, pencurian perlengkapan sistem ini, karena kita juga tidak tahu orang-orang di dalam organisasi kita itu punya niat jahat atau tidak. Nah, kemudian ancaman dari eksternal. Yang pertama, akses program yang tidak berhak. Dalam artian ini adalah ada orang ataupun ada hacker yang masuk ke dalam sistem kita. Jadi walaupun dia tidak berhak sebenarnya mengakses program, tapi bisa jadi mereka masuk ke dalam sistem kita. Nah, itu ancaman dari eksternal. Nanti mereka akan mengambil data-data yang penting yang sifatnya rahasia di dalam perusahaan. Kemudian penggunaan fasilitas yang tidak berhak. Jadi kayak misalnya fasilitas itu tidak digunakan oleh bagian A, tapi mereka menggunakan fasilitas tersebut, baik itu dari perangkat keras ataupun softwarenya sendiri ya.
Kemudian sistem yang mudah diduplikasi. Nah, ini karena biasanya kalau kita beli itu pasti mudah diduplikasi sistemnya. Nih, ini akan menjadi ancaman juga nih dari pihak eksternal. Kemudian sabotase sama. Jadi sabotase ini bisa menjadi ancaman dari internal orang di dalam itu sendiri atau bisa menjadi ancaman dari eksternal orang di luar organisasi. Kemudian yang kelima, bencana alam. Nah, ini akan menjadi ancaman juga ya ketika kita menggunakan suatu perangkat keras ataupun perangkat lunak, software, bencana alam ini tidak bisa kita hindari gitu. Nah, itu bisa menjadi ancaman juga di faktor eksternal. Kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pengendalian sistem. Nah, jadi tadi kita sudah melihat ancaman-ancaman di dalam sistem. Nah, kita lihat tujuannya sebenarnya untuk apa. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Jadi sebenarnya kita mengendalikan sistem itu supaya faktor kerahasiaan terhadap data dan informasi yang ada di dalam organisasi kita itu bisa benar-benar terjaga gitu. Itu tujuannya kenapa sistem dikendalikan. Kemudian availability dalam artian ketersediaan data dan informasinya itu bisa tersedia secara reliable gitu ya. Kemudian integrity atau keterpaduan. Nah, kenapa sistem itu harus dikendalikan supaya sistem kita itu data dan informasinya bisa sinkron, bisa terpadu gitu, bisa terintegritas. Oke, baik. Sampai di sini materi kita untuk pertemuan keempat. Nanti kita bahas selanjutnya di pertemuan kelima. Nah, jika ada pertanyaan silakan nanti masukkan di kolom chat ya, atau bisa melalui WA group. Untuk pertemuan keempat ini kita akhiri. Silakan dipahami, tetap jaga protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.